got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dalam video ini kami akan membahas mengenai akad salam. Dengan anggota kelompok Ilma Ramadona, Zaki Ramadan, dan Noni Sepriya Simbolon. Adapun pokok pembahasan dalam video ini adalah mengenai pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis akad salam, kelebihan serta kekurangan akad salam. Nah, yang pertama itu pengertian. Kata salam sendiri merupakan kata yang berasal dari kata as-salaf yang berartikan pendahuluan. Kemudian ahli fikih menyebutkan dengan al-mahawij atau barang-barang yang mendesak. Kata mendesak di sini mengungkapkan bahwa pada sisi pembeli sangat membutuhkan barang pesanan di kemudian hari. Sedangkan pada sisi penjual, kata mendesak ini lebih menunjukkan bahwa penjual membutuhkan uang pada saat itu juga. Nah, saat akad dilakukan antara penjual dan juga pembeli, itu sudah membuat kesepakatan terkait dengan harga yang dapat berubah selama akad belum berakhir. Dan apabila saat barang datang namun tidak sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi pada awal akad, maka pihak pembeli dapat melakukan khiyar atau memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi ataupun dibatalkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan hukum. Yang pertama itu ada Al-Quran. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Lalu juga ada di Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Selanjutnya itu ada hadis berbunyi dari hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Selanjutnya ada hadis dari Ibnu Majah, perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, bukan kirats atau memberi modal pada orang lain, dan juga yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Selanjutnya itu ada ijma. Ibnu Munzir mengutarakan bahwa para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad salam adalah diperbolehkan karena pada masyarakat umum ini diperlukan. Selanjutnya mengenai rukun dan syarat. Yang pertama mengenai rukun akad salam, teman-teman dapat membacanya seperti yang ada dalam video ini. Selanjutnya mengenai syarat akad salam. Adapun beberapa syarat akad salam dapat teman-teman baca seperti yang ada dalam video ini. Nah, sedangkan menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, bahwa syarat salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, volume dan sifat barang sudah jelas. Volume barang dihitung dengan meteran dan timbangan atau takaran. Yang kedua, para pihak harus mengetahui secara sempurna detail barang yang akan dipesan. Yang ketiga, penyerahan barang yang dijual, tempat dan waktu harus jelas. Dan yang keempat, pelunasan barang bisa dilakukan sesuai kesepakatan, tempat dan waktu. Lalu kita akan masuk ke jenis dari akad salam. Yang pertama, salam biasa. Salam biasa ialah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, salam paralel. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier, atau pihak ketiga lainnya. Ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel diperbolehkan, asal akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok, tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat, tidak diperbolehkan. Selain itu, akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual.
Selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan akad salam, teman-teman juga dapat membacanya seperti yang tertera dalam video ini. Untuk kesimpulan dari materi kami pada kali ini yaitu bahwa akad salam merupakan salah satu produk atau akad yang diterapkan dalam perbankan syariah. Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad salam dapat diterapkan dalam pembiayaan mudharabah, adalah jenis investasi yang berisiko tinggi dan sulit diterapkan bank syariah kepada nasabah secara individu. Bank syariah harus memiliki sumber daya manusia yang memang mengerti pembiayaan pada bank syariah dan melonggarkan syarat untuk nasabah pembiayaan akad salam.